ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, kemudian di bab berikutnya berkata penulis rahimahullahu taala, babu man ata'a al-ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallahu aw tahlili ma harramallahu faqad ittakhadahum arbaban min dunillah. Bab barang siapa yang menaati ulama dan umara dalam mengharamkan segala hal yang Allah halalkan atau menghalalkan segala hal yang Allah haramkan, sungguh dia telah menjadikan mereka sebagai rob-rob selain daripada Allah. Iya. Ini penulis rahimahullahu taala di sini ingin menjelaskan terkait dengan masalah ketaatan. Ya, ini pembahasan tauhid seputar ketaatan. Jadi tauhid itu ada di dalam ibadah, ada juga di dalam ketaatan. Sebagaimana kesyirikan, ada syirik dalam ibadah dan ada syirik di dalam apa? Ketaatan. Dan dimaklumi ketaatan bagian dari ibadah, ya. Bagian dari ibadah. Iya. Karena itu di sini dibahas oleh penulis rahimahullahu taala tentang bagaimana ketaatan itu dan bagaimana seharusnya dari ketaatan tersebut. Iya, jangan sampai seorang itu di dalam ketaatannya kepada manusia, siapapun dia, apakah pemerintah maupun ulama, menjatuhkannya ke dalam hal yang diharamkan. Iya. Nah, di sini diterangkan bahwa ketaatan kepada ulama dan pemerintah dan siapa saja yang ditokohkan, kalau ketaatan itu dalam bentuk menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka itu artinya mereka telah menjadikan ulama dan umara tersebut sebagai sembahan-sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Para ulama membagi ketaatan kepada ulama, umara atau siapa yang diagungkan itu terbagi dua hukumnya. Ya. Jadi ketaatan kepada ulama dan umara pada hal yang menyelisihi syariat itu hukumnya terbagi berapa? Terbagi dua. Yang pertama, kalau ketaatan tersebut dia ketahui, ya. Jadi kalau ketaatan tersebut pada perkara yang ulama dan pemerintah ini menyelisihi dan dia tahu penyelisihan itu, kemudian dia yakini bahwa apa yang mereka lakukan itu benar dan mereka anggap itulah agama, padahal dia tahu itu menyelisihi syariat Allah, maka ini masuk ke dalam syirik akbar. Masuk ke dalam syirik akbar. Dan yang kedua, ketaatan pada hal yang mereka menyelisih perintah Allah di dalamnya, tetapi dia tidak yakini bahwa itu benar. Dia yakini itu salah. Atau dia yakini itu bukan agama. Tapi dia tetap taat dalam hal itu. Ya, apakah karena ada syahwat di situ atau ada syubhat? Maka ini masuk di dalam syirik asgar. Masuk di dalam syirik apa? Syirik asgar. Iya. Dan kita akan memberikan beberapa rincian yang lain di tengah pembahasan yang akan disebutkan oleh penulis
rahimahullahu taala di sini. Baik, tapi secara global begitu dulu. Ini dari judul-judul bab yang sangat penting ya, diuraikan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Supaya kita mendetail di dalam mengenal bentuk-bentuk dari tauhid dan bentuk-bentuk dari kesyirikan. Baik. Jadi kalau dikatakan faqad ittakhadahum arbaban, mereka telah menjadikannya sebagai arbaban, rob-rob yang diibadahi selain daripada Allah. Iya. Artinya arbaban dijadikan sebagai sekutu bagi Allah, syirikat bagi Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka orang-orang ahlul kitab menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai rob-rob selain daripada Allah. Iya. Kenapa mereka dianggap menjadikannya sebagai rob-rob yang diibadahi? Nah, masalahnya di situ karena mereka ini taat kepada ulama dan ahli ibadah mereka pada perkara yang menyelisih perintah Allah. Pada menyelisih perintah Allah. Nah, karena ketaatan itu inilah yang menyebabkan mereka dianggap berbuat kesyirikan, menjadikan tandingan-tandingan atau membuat sembahan-sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kewajiban kita apa terhadap ulama dan umara? Kewajiban kita adalah taat kepada mereka pada hal yang mencocoki ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi ketaatan kepada ulama dan umara itu bukan ketaatan tersendiri, tapi ketaatan yang mengikut sepanjang mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah. Sebut dulu taat kepada Allah tersendiri. Wa atiiur rasul, dan taatlah kepada Rasul tersendiri juga. Nah, begitu masuk ulil amri, dan ulil amri hanya dipakai dan saja. Mengikut, artinya mengikut kepada apa? Ketaatan kepada Allah dan Ar-Rasul. Jadi ulil amr ditaati sepanjang dia taat kepada Allah dan Ar-Rasul, sepanjang dalam hal yang merupakan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Adapun apabila ulil amri atau ulama dan umara mereka memerintah dengan maksiat, maka tidak boleh ditaati. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamat ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf saja. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi dari bab ini juga bisa dipahami ya, bahwa ketaatan kepada ulama itu dalam bentuk apa? Ketaatan yang diharamkan terhadap ulama dan umara dalam bentuk apa? Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau sebaliknya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Ini ada perkara dihalalkan oleh Allah. Ulamanya memfatwakan itu haram atau melarangnya, dan mereka taat padahal dia tahu bahwa Allah menghalalkan. Ya, maka ini menaati ulama dan ulil amri bukan pada tempatnya. Demikian pula sebaliknya. Ya, ada hal yang Allah dan Rasulnya mengharamkan, tapi justru ulama dan umaranya menghalalkannya. Ya. Baik. Kemudian beliau bawakan di sini beberapa dalil. Ada 3 dalil ya. Yang pertama hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Wa qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma yushiku.
an tanzil alaikum hijaratan minas sama. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, aku khawatir bila kalian ditimpa hujan batu dari langit. Saya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tetapi kalian malah berkata, Abu Bakar dan Umar berkata begini. Iya. Ini kisah dari ucapan Ibnu Abbas. Baik, dengan lafaz ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membawakannya dengan lafaz yang disebutkan di buku di sini. Dengan lafaz yang disebutkan di buku di sini. Iya. Tetapi di dalam di dalam Musnad Imam Ahmad itu lafadznya lain. Di dalam Musnad Imam Ahmad lafadznya apa? Lain. Hanya saja jangan ada yang berkata ya bahwa ini lafadznya tidak syah. Karena para ulama itu menukil dari Imam Ahmad ya mungkin saja di buku yang tidak berada di tangan kita. Jelas ya? Dan memang sebagian ulama menyebutkan bahwa riwayat ini itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam sebuah kitab beliau yang berjudul Ta'atir Rasul, ketaatan kepada Rasul. Dan di sebagian karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebutkan sanadnya ya dari Abdul Razzaq, dari Ma'mar, dari Abdullah bin Tawus, dari Tawus bin Kaisan, dari Ibnu Abbas. Itu sanadnya sahih. Jelas ya dengan lafaz ini. Jadi lafaz juga syah. Walaupun ada dengan lafaz lain di Musnad Imam Ahmad dan di kitab-kitab yang lainnya. Baik. Jadi kata Ibnu Abbas, yushiku, khawatir turun hujan batu dari langit. Ini jawaban Ibnu Abbas ini beliau ucapkan tatkala beliau memberi fatwa haji tamattu. Jadi Ibnu Abbas memberi fatwa haji tamattu. Iya. Ada sebagian orang yang membantah fatwa Ibnu Abbas dengan mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar mereka tidak melakukan haji tamattu. Abu Bakar dan Umar tidak berpendapat dengan haji tamattu. Mereka berpendapat bahwa haji ifrad itu lebih afdal. Maka Ibnu Abbas marah karena hal tersebut. Maka beliau berkata, saya berkata kepada kalian Rasulullah bersabda begini, sementara kalian mendebat saya dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Iya. Ini marah Ibnu Abbas. Dan dimaklumi ya, ini pembahasan fikih ya, pembahasan fikih. Haji itu yang mana yang afdal, tamattu atau haji qiran atau haji ifrad, ini silam pendapat di kalangan ulama dari masa dahulu. Tapi di sini letak kemarahan Ibnu Abbas tatkala seorang itu menyangga ucapannya, padahal Ibnu Abbas berdalil dengan hadits Nabi, dia sanggah dengan ucapan siapa? Abu Bakar dan Umar. Iya. Disanggah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Baik. Jadi kata Ibnu Abbas dengan tegas, saya khawatir turun hujan batu dari langit atau turun batu-batu dari langit menimpa kalian. Saya katakan kepada kalian Rasulullah bersabda begini, sedangkan kalian mendebat saya dengan berkata Abu Bakar dan Umar berkata begini. Iya. Jadi ini ucapan Ibnu Abbas ketika ada yang membawakan fatwa Abu Bakar dan Umar, sedangkan itu menyelisihi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pula kalau itu selain daripada Abu Bakar dan Umar? Ya, betapa banyak di masa ini kalau dikatakan Allah berfirman begini, hadits Rasulullah begini. Oh enggak, guru saya enggak begitu.
Ya, guru saya melakukan begini, melakukan begitu. Nah, ini berbahaya sekali. Jelas ya? Baik. Karena itu kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ajma'al ulama ala anna man istabanat lahu sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakul lahu ayyada'aha likulli ahad. Telah sepakat para ulama bahwa siapa yang telah tampak jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal, tidak boleh dia tinggalkan karena ucapan siapapun. Tidak boleh dia tinggalkan karena ucapan siapapun. Nah, itu kewajiban orang yang mengenal hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ya, kalau berselisih dikembalikan kepada dalil, bukan kepada ucapan orang. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli. Kalau kalian berselisih pada suatu apapun, kembalikan kepada Allah dan kepada Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jelas ya? Itu kalau dia mampu untuk membahas perselisihan. Tapi kalau dia tidak mampu, tidak punya keahlian untuk memandang dalil, mempelajari, maka dia tanya kepada ahlul ilm, orang yang berilmu terpercaya. Sebagaimana firman Allah, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul dzikir, orang-orang yang berilmu, kalau memang kalian tidak mengetahuinya. Baik. Jadi Athar Ibnu Abbas ini dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Beliau ingin menjelaskan tentang haramnya taat kepada ulama maupun umara pada hal-hal yang menyelisihi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal tersebut bisa berakibat bahaya, bisa berakibat turunnya siksaan. Ya, dikhawatirkan turun hujan dari langit. Itu sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala di sini. Iya. Jadi sisi pendalilan penulis sekali lagi dengan membawakan hadits Ibnu Abbas ini adalah penjelasan tentang haramnya taat kepada ulama dan umara pada perkara yang menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tegaskan bahwa di dalam penyelisihan itu ada siksaan, ada hukuman di belakangnya. Ada ukubah. Maka dari Athar Ibnu Abbas ini kita petik beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, kewajiban mendahulukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas ucapan siapapun dari manusia. Kemudian yang kedua, terdapat bahwa menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebabkan turunnya ukubah, turunnya siksaan. Dan yang ketiga, terdapat bolehnya mengingkari kemungkaran. Mengingkari kemungkaran walaupun masalah tersebut ada silang pendapat di tengah ulama. Ada sebagian orang kadang dia berkata tidak boleh kita ribut-ribut karena para ulama silang pendapat. Iya. Karena para ulama silang pendapat. Nah, ini adalah ucapan yang keliru ya. Ucapan yang keliru. Pertama, silang pendapat itu tidak semuanya diterima. Namanya silang pendapat, tidak semuanya diterima. Walaysa kullu khilafin jaa mu'tabaran illa khilafan lahu haddun minan nadhari. Tidak setiap khilaf yang datang lalu khilaf tersebut teranggap, terhitung. Ya, khilaf yang terhitung itu adalah khilaf yang punya sisi pendalilan. Sisi pendalilan. Nah, jadi kalau khilafnya teranggap pun, apakah boleh diingkari? Misalnya betul ini ada khilaf. Apa boleh diingkari? Boleh pengingkaran. Kalau memang dilihat ada yang menyelisih apa? Menyelisihi dalil.
Dan itu betapa banyak para sahabat mengingkari sebagian yang lain dalam masalah-masalah yang ada khilaf di situ. Dan mereka semuanya melakukan hal itu ta'dhiman lis sunnah, pengagungan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Apalagi kalau hal itu jelas-jelas mungkar. Oh, enggak usah mengingkari saya karena saya cukur jenggot. Kan ada silam pendapat di kalangan ulama. Nah, ini mulabbis ya, seperti ini. Kadang menipu umat, bawa banyak syubhat. Yang ada silam pendapat itu dalam masalah memendekkan. Jenggot tetap dipelihara, tapi boleh dipendekkan atau tidak. Nah, itu yang ada silam pendapat. Kalau dia cukur jenggotnya habis, itu tidak ada silam pendapat di tengah para ulama bahwa itu adalah haram. Kalau dia habiskan. Jelas ya? Maka ini kalimat-kalimat akhirnya belakangan ini dibuat jadi gampangan. Oh, nggak ada masalah itu, ada silam pendapat. Ini silam pendapat dari mana asalnya? Imam 4 madhab semuanya mengharamkan. Dia datang kemudian mengatakan ada silam pendapat. Jelas ya? Maka ini dari perkara-perkara yang harus diperhatikan ya. Kemudian yang ketiga atau yang kedua dari dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala di sini adalah penafsiran Imam Ahmad rahimahullahu taala terhadap ayat falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Itu dalilnya sebenarnya terkait dengan ayat. Tapi beliau bawakan dalam konteks ucapan Imam Ahmad. Wa qala Ahmad ibn Hanbalin rahimahullah, dan berkata Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Imam Ahmad bin Hanbal, imam ahli sunnah. Sudah berlalu biografi beliau. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Beliau berkata ajibtu liqaumin araful isnad wa sihhatah yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Wallahu ta'ala yaqul falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah. Atadri mal fitnah? Al fitnatu syirk. Lallahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zayg fayahlik. Kata Ahmad bin Hanbal rahimahullah, saya heran terhadap orang-orang yang mengetahui tentang sanad dan kesahihan hadits. Dia ketahui tentang sanad dan apa? Kesahihan hadits. Tapi mereka justru condong kepada pendapat Sufyan. Sufyan ini maksudnya Sufyan Ats-Tsauri. Iya. Sufyan Ibn Sa'id Ibn Masruq Abu Abdullah Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Iya. Dan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah dari imam terkenal ya di masa itu, punya madhab. Sama dengan di masa ada madhab Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Beliau juga dari ulama yang dinisbatkan kepadanya madhab. Ada madhabnya Sufyan Ats-Tsauri. Ya, ada nama-nama di masa dahulu itu dikenal ulama yang dikenal di pembahasan fikih. Walaupun di masa sekarang ini tidak terdengar lagi kecuali Imam 4. Tapi Sufyan Ats-Tsauri ini dari imam-imam yang memiliki madhab sangat terkemuka. Ya, beliau ini levelnya di atas Imam Malik. Dia semasa dengan Abu Hanifah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Baik. Maka Imam Ahmad mengingkari ada orang yang tahu sanad, tahu sahihnya hadits, harusnya dia pakai hadits, dia pegang hadits, tapi justru condong kepada pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Ya, maka Imam Ahmad berkata ajib, ada orang yang seperti itu.
Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah." Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih perintahnya. Dia akan tertimpa oleh sebuah fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau tertimpa dengan siksaan yang pedih. Tertimpa dengan siksaan yang pedih. Iya. Maka ini pendalilan luar biasa ya dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Bahwa seorang itu apabila sampai kepada dia dalil, maka dia berpegang dengan dalil. Ucapan ulama itu dijadikan sebagai petunjuk. Sama dengan orang sholat. Kita kalau sholat, kita jadikan bintang-bintang itu sebagai petunjuk ke arah kiblat, kan begitu. Tapi kalau kita sudah sampai di depan Ka'bah, masih perlu kita lihat ke bintang? Tidak perlu kita lihat ke bintang. Ada Ka'bah di depan kita. Jelas ya? Maka sama ucapan ulama itu seperti bintang, dipakai untuk mengarah ke Ka'bah. Tapi kalau sudah ada Ka'bah di depannya, dalil sudah jelas, maka dia mengambil dari apa? Dalil tersebut. Iya. Baik. Maka di sini tampak ya bahwa para ulama itu tidak mengajarkan taklid, ikut-ikutan. Para ulama itu mengajarkan untuk berpegang dengan dalil. Mengajarkan untuk berpegang dengan dalil. Karena itu kata Imam Malik rahimahullah, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya diambil dari ucapannya. Semua orang ada yang ucapannya diambil, ada yang ditolak ucapannya, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang seluruh ucapannya diterima. Dan Imam Syafi'i berkata, "Idza sahhal hadits bima yukhalifu qawli fadribu biqawli al-ha'ad." Kata Imam Syafi'i, kalau telah sahih sebuah hadits yang menyelisih ucapanku, menyelisih pendapatku, maka pendapatku itu hendaknya engkau lemparkan ke tembok. Jangan kamu ambil. Iya. Dan beliau juga beri kaidah umum, idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Kalau hadits itu telah sahih, maka itu adalah madhabku. Iya. Dan ini semuanya ittiba namanya. Mengikuti jalan sebagaimana perintah Allah, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikuti apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian dan jangan kalian mengikuti selain daripada itu dari wali-wali, sangat sedikit di antara kalian yang mengingat. Baik. Nah, di sini beliau bawakan ayat falyahdharil ladina, hendaknya berhati-hati. Alladzina yukhalifuna an amrihi, mereka menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diperintah ya untuk berhati-hati, al-hadar. Iya. Karena menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu konsekuensinya kadang dia tertimpa fitnah. Apa itu fitnah? Ya, fitnah ini di dunia tertimpanya. Kalau di dunia saja tertimpa, apalagi di akhirat. Dan fitnah itu banyak bentuknya. Fitnah itu banyak bentuknya. Iya. Dia timpa fitnah atau tertimpa siksaan yang pedih. Ini di akhirat ya, tertimpa siksaan yang pedih di akhirat. Iya. Karena itu orang yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu diperingatkan. Jangan sampai dia tertimpa kekafiran atau kesyirikan atau tertimpa oleh siksaan yang pedih. Iya. Jadi arah menyelisih perintah Nabi ke situ arahnya. Kepada kekufuran, kesyirikan atau kepada siksaan yang pedih. Baik, jadi sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala dengan membawakan ayat ini dalam rangkaian ucapan Imam Ahmad rahimahullah, beliau ingin menerangkan bahwa menyelisih
Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam bentuk apa saja, di mana dia tidak mengambil sabda Nabi, justru diambil pendapat ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri, maka ini diancam di dalam ayat dengan fitnah atau dengan siksaan yang pedih. Diancam dengan fitnah atau dengan siksaan yang pedih. Baik, fitnah yang disebut di dalam ayat ini bisa bermakna kesyirikan dan bisa bermakna apa? Kekafiran. Bisa bermakna kesyirikan dan bisa bermakna kekafiran. Sebagaimana yang telah kita terangkan. Atau sebelumnya saya simpulkannya dari athar Imam Ahmad. Tadi terdapat haramnya taklid bagi orang yang mengenal dalil dan cara pendalilan. Iya. Dan terdapat bahaya menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terdapat bahaya orang yang taat kepada ulama atau umara padahal itu jelas menyelisih perintah Nabi. Dan dipetik dari pemahaman kebalikan bahwa boleh taklid bagi orang yang tidak mengetahui dalil, yaitu dengan cara dia mengikuti para ulama yang dipercaya ilmunya berdasarkan ayat fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada para ulama kalau kalian tidak mengetahui.